Baik, yang kedua ini keluhan massal ya, banyak sekali. Ustadz, saya sudah 7 tahun ikut KSS, tapi untuk sholat konsentrasi kok susah sekali. Kok 7 tahun, saya tuh sudah puluhan tahun konsentrasi itu ya angel. Apa angel? Ya konsentrasi, sholat konsentrasi itu susah, tidak mudah gitu loh, tidak mudah. Ya kalau penjenengan ingin tahu kiat saya, ya kiat saya juga tidak ampuh-ampuh banget, tapi saya punya kiat yang memang belum pernah saya sampaikan pada penjenengan. Tapi karena saya ditanya ini, ya oke lah saya beritahu. Mohon maaf ya, ini kiat. Oh, ada hadisnya, ada ayatnya? Enggak, wong kiat kok. Kiat ini bagaimana saya supaya lebih bisa mendekati cara Nabi SAW. Saya ini mohon maaf ya, kalau sholat sendirian, kalau membaca Fatihah tidak konsen, tak baleni. Kok nggak konsen lagi, tak baleni lagi untuk nyiksa diri saya, untuk ya mohon maaf, bukan nyiksa diri, kok disalah nih ya, pokoknya untuk membebani diri saya supaya konsen. Nek gak pengen di bulan baleni ya konsen. Nanti kok iya kan Abu itu kok belayang balik Fatihah meneh, kok belayang meneh balik meneh. Tapi nek sholat sendirian, nek ngimami gak wani kok bolak-balik sido di jongkrok nek kongguri. Tapi ini penting, ternyata ya alhamdulillah loh. Saya ini alhamdulillah ya, tapi moga-moga tidak pamer ya, saya bersyukur kepada Allah, takhadud bin nikmah aja. Saya sholat itu ya insya Allah banyak konsennya dibanding belayangnya yang sengaja. Tapi iya dulu iya belayang, Mas Rahmat belayang memang, apa belayang tuh kemana-mana gitu loh. Lah tak pikir-pikir, ya saya yakin Allah SWT maha maklum lah, kaulannya cik muda-muda ini maklum. Tapi aku dewi merasakan, ya apa gunanya sholat puluhan tahun beribu rakaat kok amblas, kok ambiar gitu. Kok ndak konsen kan ya iman tuh. Podo-podo centak cenduke, podo-podo waktunya yang digunakan sama, gerakannya sama, tempatnya sama. Lah kok gak iman toh nek gak konsen itu. Nek konsen kan marem banget. Begitu juga tahiyat. Saya ini kalau sendirian ya, kenapa kok lama kalau tahiyat? Bukan karena tahiyatnya panjang, tak baleni. Kok at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatullah, kok mikir orang balik at-tahiyat lagi. Apa oleh? Ya sudah, moga-moga diizinkan. Yang jelas saya tidak baca yang lain kok, saya tetap baca bacaan yang dituntunkan Nabi SAW kok. Hanya saya mencari supaya konsen. Nah caranya konsen begitu ya. Nah begitu, mohon maaf, diri saya akhirnya juga takut sendiri gitu loh. Artinya takut sendiri, engkau nek gak konsen balik loh ya, gitu ya. Jadi sholat makin lama, dulu lama sekali, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai adaptasi. Ya sudah, bukan sekarang sih, sudah agak lama, tapi ini cara bagaimana supaya mendidik diri sendiri, kasarnya memberatkan diri sendiri tapi demi kebaikan. Insya Allah sholatnya agak ya lebih konsen lah dibanding dulu gitu. Jadi santri, maha santri wilayah solusi spiritual ini ya harus punya kiat bagaimana supaya bacaannya gak muspro. Apa muspro itu? Ndak sia-sia, ndak mubadir, ndak ambiar. Jadi bacaannya bisa dari mulut terus ke hati. Semua bacaan saya begitu. Mohon maaf ya, bismillah, muka-muka saya tetap ikhlas. Saya ndonga itu dari A sampai akhir konsen penuh. Jadi pengen ngamin doa saya insya Allah. Mbok nek sing ngamin ya biar pisan gak ngerti aku. Mungkin ini ya, mohon maaf, saya tidak pernah lama berdoa karena saya memang betul-betul mohon maaf, saya tidak pernah lewat satu, mohon maaf ya, tidak pernah dongo terus germuni tok terus pikirannya nglambiar, itu tidak pernah. Betul-betul yang saya baca, yang saya resapi itu. Mulane gak wani dawa kan kesel. Kan konsentrasi itu kan berat bebannya. Maka doa saya jelas begitu ya, itu juga. Ya kalau ada perubahan dikit-dikit lah, tapi yang jelas saya berusaha bagaimana apa yang keluar dari mulut ini iya dalam hati. Dan berulang saya sampaikan, bismillah, bahwa mulut ini cermin hati. Nek mulutnya kotor, hatinya kotor. Nek mulutnya bersih, hatinya bersih, insyaallah. Ini saya sangat berharap santri spiritual, maha santri rasul spiritual itu justru itulah, di situ apa ini core-nya, di situ punjernya.
bedanya antara yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Latihan concern, latihan fokus itu memang tidak mudah. Bertahun-tahun saya juga ya begini ini, tapi alhamdulillah ya ada jauh perkembangannya, berbeda jauh kok dengan dulu nek Fatihah 11 12 salat cepet ngono lho, tarawih cepet barang itu akeh gae kan, akeh ya senggur kelihatan lahirnya jabatannya kemana-mana. Ayo kita berbeda, ayo kita menempuh cara yang kira-kira begini loh. Sholat itu nek concern itu nggak capek, nggak bosen, seneng. Walaupun nek kakek akeh rokaate ya siji meneh, tapi ketika sholat 4 rakaat podo-podo 4 rakaat, kalau kita concern tuh hati happy, gak berat. Mengapa? Karena kita marem. Apa marem itu? Puas dengan mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita langsung kontak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk saya dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian syahadatnya juga begitu. Tapi saiki ayo aja kuwabeh konsen panjenengan nek kabeh konsen ku balik terus wis gak kate mari salate. Jadi saya pertama kali iya karena butuh gitu. Satu ayat saja ini aja, yang lain-lain rada nglambiar sih gak apa-apa, tapi nanti tambah dikit. Tahiyat juga gitu. Bacaan lain juga gitu. Gitu nggih. Jadi memang itu perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu ketelatenan supaya ibadah kita lebih berbobot, lebih bermutu, dan pahalanya jelas lebih besar daripada podo-podo sholat 4 rakaat, yang satu konsen, yang satu ambiar, beda pahalanya, walaupun sama-sama sudah berpahala dan gugur kewajibannya. Orang mau sholat aja sudah bagus, sudah dapat pahala. Apakah sholatnya ambiar atau tidak ambiar, pokoknya gelem sholat itu sudah bagus sekali. Apalagi kalau sholat kemudian konsen.